Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah bahwasanya pada tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan hari ini kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah. Dari mulai ibadah yang hanya bisa dilakukan di bulan puasa, seperti ibadah puasa itu sendiri, kemudian sholat tarawih, kemudian itikaf, dan terakhir adalah membayar zakat fitrah. Ditambah lagi dengan amalan-amalan yang lain seperti membaca Al-Quran, karena memiliki keutamaan yang sangat besar dan pahala yang sangat besar. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada acara ini, acara ngadonan, ngabuburit di bulan Ramadan, saya akan menyampaikan materi tentang zakat fitrah. Insya Allah semua orang sudah sering mendengar kata-kata zakat fitrah. Tapi apa hukumnya zakat fitrah? Apa yang harus dibayar atau yang ditunaikan dengan istilah zakat fitrah? Apakah sama zakat fitrah dengan zakat mal? Dan hukum-hukum lainnya. Pertama, saya ingin sampaikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan supaya kita menegakkan salat dan membayar zakat. Disejajarkan kewajiban melaksanakan sholat dan membayar zakat. Kemudian di dalam Al-Hadis Sahih Bukhari, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri minar Ramadan so'an min tamrin aw so'an min syair alal abdi wal hur wa dzakari wal untha was-sogiri wal kabir minal muslimin. Di dalam hadis itu diterangkan bahwa zakat fitrah itu adalah satu sok kurma. Satu sok kurma itu kalau dalam takaran di kita kurang lebih 2,6 kg sampai dengan 3 kg timbangan ya. Kemudian satu sok gandum halus. Nah, satu sok kurma dan gandum ini adalah melambangkan bahwa yang dizakati itu adalah makanan pokok. Kalau di Indonesia bisa kita artikan kita zakatnya adalah beras, karena kita makannya nasi, sedangkan beras adalah bahan dasar nasi. Siapa yang harus membayar zakat? Membayar zakat itu pokoknya adalah minal muslimin, baik itu hamba ataupun orang merdeka, baik laki-laki ataupun perempuan, baik anak kecil maupun orang dewasa. Pokoknya orang Islam wajib membayar zakat. Bagaimana untuk anak kecil atau anak-anak yang belum bisa membayar zakat? Maka yang kewajiban membayar zakat adalah orang tuanya. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita catat dalam hadis ini, ketika kita membayar zakat fitrah, maka yang harus dicatat adalah bahwa yang dibayar adalah bahan makanan pokok, bukan uang. Difahami juga oleh para muzaki, membayar zakat itu kalau kita tidak bisa dengan uang, titipkan di amil. Kita husnudzon, insya Allah amil nanti akan mewujudkan dalam bentuk bahan makanan pokok atau beras untuk dibagikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Dalam 6 asnaf ini yang berhak menerima zakat fitrah biasanya hanya 2, yaitu fakir dan miskin. Baik. Kemudian kita kutip lagi di dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya dan Abi Daud. An Abdillah radhiyallahu anhuma qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitrah tuhratan lis-shaimi minal lagwi warafat wa tuhratan lil masakin. Ya kan?
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah itu, bahwa zakat fitrah bisa melebur dosa bagi orang yang berpuasa karena dia melaksanakan dosa atau melakukan dosa berupa lagwi. Lagwi itu adalah perbuatan lahan. Lahan itu adalah perbuatan menyia-nyiakan waktu. Kita tidak memanfaatkan waktu kita untuk ibadah, tapi kita sia-siakan, dimubazirkan waktunya, itu dosa. Atau dari rofas. Rofas itu adalah ucapan-ucapan dosa, ucapan-ucapan jorok, ucapan-ucapan yang menimbulkan syahwat. Itu adalah rofas. Jadi kalau di bulan puasa kita mengatakan ucapan rofas, itu jadi dosa. Maka dengan zakat fitrah ini akan dihapuskan dosa-dosa itu. Ya. Dilanjutkan pada ayat berikutnya, waman adaha qabla shalah fahiya zakata maqbulatun. Waman adaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqah. Nah, zakat fitrah itu selain punya manfaat untuk menghapuskan dosa, juga untuk memberi kesempatan makan orang miskin. Ya, karena Rasulullah tidak menghendaki pada hari raya itu nanti ada orang miskin yang kebagian makan. Jadi diberilah zakat fitrah ini. Waktunya adalah sebelum kalian berangkat atau sebelum adanya sholat id, sebelum orang-orang melaksanakan sholat id. Barang siapa yang membayar zakatnya sebelum sholat id, maka zakatnya diterima. Barang siapa yang membayar zakatnya setelah sholat id, maka itu dianggap sedekah biasa, seperti sedekah di bulan selain bulan Ramadan. Nah, jelas ya anak-anak ya, para hadirin semua, insya Allah itu makna dari zakat fitrah. Lalu ada sanksinya enggak ya kalau kita tidak membayar zakat? Ya, dalam sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sahrul ramadana mu'allaqatun bainas sama'i wal ard. Ya, bahwa bulan Ramadan itu digantungkan di antara langit dan bumi. La yarfa'u ilallah illa bizakatil fitrah. Jadi amalan kita di bulan puasa, sejak kita puasa pada tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan puasa 30 atau 29, itu tidak serta-merta langsung diterima oleh Allah. Jadi digantungkan di antara langit dan bumi, tidak sampai kepada Allah. Nah, setelah dibayarkan zakat, baru amal ini sampai kepada Allah. Ya, nah makanya sangat penting sekali kita menutup ibadah di bulan puasa yang begitu hebat ini dengan zakat fitrah. Siapkan dari sekarang zakat fitrahnya, sehingga pada saatnya nanti kita bisa membayar zakat. Bagi anak-anak yang sekolah di Al-Azhar, tentunya bisa menitipkan zakat fitrahnya di sekolah. Bagaimana Pak, mana yang baik kita zakat di sekolah atau di rumah? Tentu saja zakat fitrah itu bisa dilaksanakan di mana saja. Untuk anak-anak, Bapak bisa mengatakan lebih baik dilaksanakan di sekolah. Kenapa? Karena membayar zakat itu harus diajarkan sejak dini. Saya khawatir kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu menitipkan di RT RW atau di sekitar rumahnya tanpa membawa anaknya, hanya menitipkan sendiri, anaknya tidak sadar bahwa dirinya sudah dibayarkan zakatnya. Jadi kalau di sekolah, biarkan anak itu bertransaksi dengan amil zakat, menitipkan berasnya, atau kalau dalam bentuk uang silakan titipkan uangnya, tolong nanti diberikan beras oleh Pak Amir. Ya, insya Allah kami amanat dan bisa melaksanakan zakat fitrah, menyebarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Itu saja apa yang bisa Pak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruannya. Kekurangan itu dalam diri Pak sendiri, ya. Kebenaran itu adalah milik Allah. Ya kan? Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.